Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kalkulus, bincang-bincang santai tapi berilmu. Nah, di sini nih kita kedatangan dua narasumber buat segmen yang pertama kita. Sebenarnya kita tuh ada 3 segmen. Kita masuk di segmen pertama dulu dong. Nah, di sini aku kedatangan dua narasumber yang cantik, yang manis banget. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu dong. Gitu. Yang pertama ada, boleh kenalan dulu nggak Kak? Siapa namanya gitu? Boleh, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan semuanya, aku itu Priscilla Sirait sebagai narasumber yang pertama. Oke, makasih. Jadi panggilannya apa nih? Priscilla atau Sila atau siapa nih? Priscilla boleh, Sila boleh, tapi biar lebih akrab Sila aja Oke, ya. Sila kita Iya, panggilnya betul. Kak Sila ya Kak, biar lebih akrab gitu. Nah, udah tau nih kita pengen kenalan juga dong sama narasumber kedua kita yang pakai kacamata, cantik, berjilbab, soleh banget. Nah, kita kenalan dulu dong. Kak, siapa namanya? Izinkan di sini saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Marli Aidesya Fitri. Teman-teman sekalian bisa manggil saya Marli. Oke, Marli, cantik manis banget kan. Duh, penasaran gak sih kita mau bahas apa sekarang? Nah, kasih tahu aja nih biar gak penasaran gitu kan yang nonton. Kita mau bahas tentang jejak pendidikan pada masa kolonial di Indonesia. Nah, yang pertama tuh aku penasaran banget, di sini nih ada berapa poin sih yang pengen aku nanya gitu kan. Yang pertama kita pengen nanya ke narasumber pertama dulu. Ini kita mau nanya nih, Kak, kayak pada tahun 1854 beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten hanya untuk calon-calon pegawai. Kenapa sih harus calon-calon pegawai gitu? Kenapa nggak, kalau yang nggak pegawai gitu nggak boleh gitu ya? Kalau zaman dulu itu kan kayak dalam artian warga Indonesia ini kan kayak minim pendidikan ya, waktu zaman penjajahan dulu kan. Nah sehingga tuh mengapa yang diutamakan itu pegawai-pegawai, karena mereka tuh ingin mengupayakan gitu dalam administrasi lokal itu bahwa pegawai duluan supaya ada tenaga kerja di Indonesia gitu. Jadi mereka mengutamakan pegawai itu supaya pegawai-pegawai itu dapat pendidikan yang setara pada saat itu, supaya mereka bisa digunakan sebagai tenaga kerja lokal gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak mau menggunakan orang Belanda lagi sebagai tenaga kerjanya, tetapi biarlah orang lokal gitu yang bertumbuh berarti berkembang. kebanyakan pegawai dulu tuh orang Indonesia semua gitu ya, lingkupannya gitu. Ya bisa dibilang sih. Sebenarnya dulu tuh kalau bisa dibilang kan kita semenjak dijajah Belanda itu kan banyak tuh tenaga kerja dari Belanda, dari luar negeri kan. Nah sehingga dari Indonesia ini tuh pingin kayak kalau bisa yang mengelola Indonesia itu dari warga negara lokal sendiri. Nah sehingga yang diutamakan itu tenaga kerja pegawai itu sendiri yang diutamakan. Ya nggak mungkin dong, kayak negara sendiri masa kerja orang lain Iya, gitu kan, masa betul. dari luar gitu kan, nggak efisien banget gitu kan. Oke, aku mau nanya nih berikutnya gitu kan pada tahun 1920 nih kayak lahir cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Maksudnya itu kayak mana sih, maksudnya kayak mana gitu, radikal seperti maksud gitu? Maksudnya tuh mungkin zaman dulu karena udah keseringan dijajah ya. Jadi Oh, kan ya. karena pernah dijajah oleh Belanda, jadi kayak mungkin para pemuda-pemudinya itu tumbuh cita-cita tuh akan kesetaraan pendidikan. Nah, bagi semua warga gitu kan. Jadi mereka itu pingin bahwa pendidikan itu lebih merata secara inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pribumi sendiri gitu. Jadi tidak ada yang namanya pendidikan ini khusus untuk orang-orang kaya, pendidikan ini khusus untuk orang-orang yang punya jabatan, enggak, tetapi warga negara yang tidak mempunyai kekayaan, yang miskin itu juga dapat pendidikan itu. Jadi itu yang dinamakan cita-cita radikal. Oh, jadi pengen kayak kesetaraan buat semua warga Indonesia gitu kan, nggak Ya, pandang gitu mau dari yang rendah atau yang miskin, kaya atau semuanya kan. Iya, betul. Terima kasih loh, aku seneng banget loh kalau nanya-nanya kayak gini tuh jawabannya kayak mana gitu kan, bahagia banget gitu. Nah, kita mau nanya langsung nih sama narasumber kedua kita yang cantik banget. Nah, mau nanya nih dong Kak Marli gitu kan, kayak masih kayak rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis dan berhitung seperlunya dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha mereka. Maksudnya gimana sih itu? Itu kalau dimaksud yang pada penjajahan zaman dulu atau zaman Belanda ini, itu tuh Belanda tuh lebih mementingkan yang orang-orang mereka, pembantu-pembantu mereka. Jadi kayak kita tuh dijadikan budak dan yang diajarkan tuh cuma di bagian pembantu mereka.
karena mereka mau keuntungan itu didapat di mereka, bukan untuk rakyat-rakyat seperti kita. Jadi mereka tuh takut ya, takut kita Takut banget. pintar banget di Iya, luar. dan makanya itu yang kayak ilmu-ilmu dulu mungkin kalau kita pintar nggak sampai dijajah. Iya mungkin benar. Iya, Kalau betul. kita pintar Makanya kan kayak kayak dijajah dong. sekarang banyak anak-anak bangsa yang udah memiliki ilmu yang Cerdas. lebih daripada orang-orang zaman dulu kan, makanya harus dikembangin kalau di zaman sekarang ini. Nggak boleh kayak kita balik ke masa dulu lagi yang mungkin ada sebagian orang ya yang mengajarkan tuh sebagian-sebagian gitu ya. Kita sebagai anak bangsa harus tahu lagi nyari ilmu tuh sendiri gitu, nggak Kayak harus mencari bergantung wawasan pada yang guru luas kan. gitu ya. Iya betul, apalagi sekarang teknologi ya. Iya, teknologi udah makin canggih gitu kan. Ada apalagi sekarang ada AI atau apa gitu kan. Jadi kayak anak-anak muda sekarang itu nggak mungkin gitu kan, mereka nggak lebih berwawasan gitu kan. Jadi penting banget ya pendidikan gitu ya. Penting banget Banget sih. sih. Banget sih. Kalau Apalagi- pendidikan ini kalau dibicarain kan Iya, jahat banget sih, apalagi yang pas dibilang bahwa pendidikan itu cuma dikasih untuk pembantu. Kayak ketahuan banget gak sih kalau itu kayak cuma sekedar pemanfaatan doang. Kayak Bilang. takut banget dulu ya penjajahnya sama orang Indonesia, kayak kalau mereka pintar tuh kita nggak mungkin kita bisa jajah mereka gitu mikirnya gitu kan. Kejam banget zaman dulu, tapi untung sekarang kita udah merdeka, alhamdulillah banget Iya. gitu ya. Sekarang kita udah bisa berpendidikan kayak yang luas banget. Dan Bagus juga sih. balik lagi kan kayak Iya. pemerataan Iya, pendidikan. pemerataan itu harus banget, Kesetaraan. pemerataan pendidikan. Jadi nggak kayak ada nggak dah yang miskin tuh nggak boleh sekolah gitu, ini Nggak boleh ada. kaya gitu. Kayak Nggak ada. alhamdulillah sekarang gitu kan baik banget. Duh, sekarang tuh kita udah selesai banget di segmen pertama. Kita udah nanya-nanya bareng dua narasumber cantik ini gitu kan tentang pendidikan gitu kan. Nah, sekian dulu di segmen pertama ini. Nanti kita lanjut di narasumber-narasumber berikutnya. Oke, sekarang kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu dong Kak. Bye-bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di segmen kedua bareng aku, host yang membawa kegembiraan terus ya buat kalian semua. Tentunya kita kembali lagi di bincang-bincang santai tapi berilmu. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber yang baru lagi, yang cantik, yang kayak masih fresh gitu, kan masih muda gitu kan. Aku mau nanya dong nih, kita ada yang di bak coklat sama abu-abu ya kalau kata Emma. Nah, aku mau nanya dulu dong nih namanya. Mungkin kita nggak mau tahu namanya dong, bareng kakak cantik ini. Mau nanya dong kakak yang jilbab coklat siapa sih namanya gitu? Hai, nama saya Naisla Risendi Pranoto. Biasanya dipanggil apa nih? Boleh dipanggil Nay atau Sila. Oh, udah kita panggil Nay aja biar lebih dekat akrab gitu kan. Namanya bincang-bincang santai. Nah, yang kedua kita pengen tahu dong nama kakak yang kedua kayak misterius gitu nggak sih orangnya? Santai, kita mau nanya kak siapa sih namanya? Hai, saya Ardelia Nendesa Putri. Biasanya dipanggil apa nih? Kalau nggak Adel ya Adel. Adel. Adel aja nggak sih biar lebih akrab gitu. Boleh. Oke, seneng banget ya aku kedatangan dua kakak-kakak cantik gitu. Nah, di sini kita kalau bahas pendidikan nggak bakal pernah selesai ya. Di sini kita mengangkat dulu nih tentang pendidikan gitu, kayak jejak pendidikan pada masa kolonial di Indonesia. Di sini ada beberapa poin yang aku pengen nanya gitu sama narasumber kedua dua orang ini. Aku mau nanya sama Kak Naisila dulu. Aku nanya kayak pemerintah Hindia kan Hindia Belanda dulu kan memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Maksudnya gimana tuh sih Kak? Ya maksudnya pemerintah Hindia Belanda ini memberikan kemudahan atau kelonggaran kepada calon-calon pemimpin dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Itu seperti untuk membentuk tenaga medis yang dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat lokal. Biasanya mereka dididik di Stovia dan itu tuh mengajarkan tentang medis-medis. Mereka mempelajari tentang dasar-dasar bagaimana pelayanan kesehatan terhadap masyarakat gitu. Oh, di sini kan aku ada baca tuh kayak untuk mudir dokter Jawa. Berarti yang belajar tuh orang-orang Jawa atau kayak ada ikut yang dari luar gitu? Mau nanya dong. Nggak apa-apa, coba aja yang tahu. Apa emang yang tahu atau kayak dari Jawa gitu dong? Kayaknya dari Jawa Iya, ya. soalnya dari pertanyaannya Iya, benar. Dokter Jawa ya kan. Jadi dulu tuh juga ada yang namanya ya tentang belajar tentang kesehatan ya kira kayak untuk orang-orang penjajah-penjajah gitu kan dulunya orang-orang tinggi gitu ya. dulu kan ada kesetaraan kalau yang miskin tuh nggak boleh sekolah. Iya kan dulu. Tapi zaman sekarang kan udah nggak ada lagi yang kayak gitu kan. Dan itu juga yang pas di segmen pertama kayak alhamdulillah banget di zaman sekarang tuh kita nggak ada yang kayak gitu kan. Terima kasih loh Kak Naisila gitu jawabannya. Seneng loh aku kayak orang-orang pinter gitu. Aku seneng dengernya jawab-jawab gitu. Mau nanya langsung nih ke Kak Adel nih. Kita pengen tahu lagi nih
kayak pada tahun yang sama nih katanya Kak, lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Dari namanya 3 kelas, unik banget loh. Pengen tahu dong penjelasannya kayak Ya apa sih? kan gini, pada masa penjajahan Belanda kan kita tuh kan sangat sulit pendidikan kan. Nah jadi dibentuklah sekolah Bumi Putra untuk pribumi, cuma 3 kelas. Sekolah itu tuh cuma menjelaskan bersifat dasar doang sih, yang seperti membaca, menulis, dan menghitung doang. Oh, ibaratkan kayak SD-nya pada zaman ini gitu bisa Ya dibilang. lebih tepatnya gitu. kayak TK sekarang TK sih. sekarang juga udah termasuk kayak gitu. Soalnya yang kayaknya. sekarang udah kayak baru mau direalisasi nggak sih? Ya bener nggak? Iya. Syaratnya harus wajib membaca itu kayak mau masuk tingkat ke SD itu kita harus bisa membaca, menulis, dan menghitung. Iya, karena kan kalau kita lihat dong kalau di luar negeri tuh mereka dari kecil udah diajarin kayak gitu deh. Kalau Iya. ngebandingin sama Indonesia Iya. beda banget, beda jauh. beda jauh. Gitu. Oke. Kayak seneng banget aku sama kayak jawaban kalian gitu. Unik ya dulu ya, kayak kalau dengan 3 kelas. Iya. Kalau kita bisa dibilang sekarang tuh kayak 10 lebih tuh bisa. ada pakai A B C D. Bisa dibilang Cuma 3 tuh kayaknya kayak Tapi di situ tuh Beda. fasilitasnya tuh ya maklum lah kan kayak mana. ya zaman dulu bisa dibilang Zaman tuh dulu. jarang. Kalau sekarang kita bisa nengok kayak sekolah tuh kayak udah keramik. Iya kita kan mungkin itu masih berbentuk tanah ya. Iya. Kalau hujan itu mungkin biasa Iya, jadi wajar tahu lah ya. kita gitu kan. Habis itu mungkin lantainya becek-becek gimana, tapi mereka tuh punya tekad untuk belajarnya tuh kuat berarti ya. Ya hebat sih orang-orang Iya. tuh kalau bisa bilang kayak mereka tuh walaupun kayak gitu punya keterbatasan atau apa di bidang ekonomi atau apa, mereka tetap semangat belajar loh. Iya. Ya keren banget lah sama anak dulu tuh mereka punya semangat belajarnya tinggi, seneng banget. Semoga aja di zaman sekarang Iya. itu nggak pernah luntur gitu. Ya, Tetap semangat. kan. Masa fasilitasnya udah hebat, udah enak, udah banget. Udah ada AC. usaha kantin apa lagi itu udah disediain di sekolah gitu kan. Iya, Belum bahagia. kita mungkin duduknya udah di kursi Oh, kan. di kursi sendiri. Mungkin dulu tuh bisa di tanah mungkin ya. Dulu bisa jadi kadang kan nggak ada meja mungkin ya, mereka cuma dengar kayak sambil duduk nengok yang ngajarin kan bisa jadi dulu kan kita nggak ada yang nulis tahu. pun nggak yang menggunakan zaman modern ini gitu. Kita kan disuruh pakai pena, Iya, kita pakai karena kita kayu warna-warni mungkin. loh. Iya, kita bisa Mungkin zaman sekarang ada warna-warni. warna-warni nggak ya? Bisa dibilang dulu tuh kayak bisa dibilang walaupun pendidikan dulu tuh kayak mana ya, kita tuh dijajah Iya, ya, walaupun tapi kita tuh tetap punya semangat tinggi gitu buat belajar tentang pendidikan apalagi kan gitu. Duh seru banget deh rasanya, aku gak pengen selesai deh bahas tentang pendidikan ini, kayak rasanya tapi harus ada lanjutan segmen ketiga gitu kan. Sekian dulu nggak sih kita kan, seneng deh aku kedatangan para narasumber yang baik, cantik dan tentang pendidikan luas banget gitu. Oke, makasih lah aku buat kalian berdua gitu, Kak Nesila, Kak Adel gitu atas jawabannya. Nah sekian dulu podcast kali ini, kita lanjutin nanti di segmen ketiga, ada narasumber berikutnya. Oke Kak, boleh hadap kamera dulu dong, kita mau itu dulu. Oke kita say bye dulu, kita bilang bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, yaitu host yang membawa kegembiraan, yaitu host Siti. Kembali lagi di podcast Kalkulus, bincang-bincang santai tapi berilmu. Nah di sini kita abis kedatangan dari 2 segmen tuh kayak kakak-kakak cantik gitu kan, 4 orang. Sekarang kita gantian ada kayak pasangan, bukan pasangan sih, kayak cewek cowok gitu yang datang sekarang. Sebelum itu kita pengen kenalan dulu nggak sih? Nggak mungkin kan kita nggak pengen kenalan, sedangkan di segmen pertama, kedua kita udah kenalan. Nah di segmen terakhirnya kita pengen kenalan juga nih. Nah aku pengen kenalan sama yang pakai baju coklat, jilbab hitam sama, ternyata jilbabnya sama. Aku pengen dong, siapa sih namanya gitu Kak? Halo, nama saya Reza Yesa. Biasa dipanggil apa nih? Bebas sih senyamannya aja. Ya udah aku panggil Eza aja nggak sih, biar Boleh. lebih nyaman gitu manggilnya gitu. Makasih Kak Eza tuh dari mana sih Kak? Dari Bintan. Oh, dari Bintan ya. Jauh-jauh dia datang ke sini loh, pengen datang ke podcast ini. Aku makasih loh Kak udah datang dengan aku gitu. Nah, selanjutnya aku pengen kenalan nih sama abang-abang yang ganteng yang rapi, pakai baju koko lagi. Semangat banget kan nih mau datang di podcast ini. Mau kenalan dong. Siapa dong namanya, Bang? Halo, saya Bayu Aji Rudi Permadi. Biasanya dipanggil apa nih, Bang? Bisa dipanggil Bayu, bisa dipanggil Aji. Ada namanya aja Bayu gitu kan. Jawa banget, jadi Jawa ya, Bang? Dari Jawa. Ah, bener banget dari Jawa. Dari mana, Bang? Oh, bener banget. Dah. Sekarang, nah,
Kita kan kalau membahas pendidikan tuh nggak pernah selesai. Kayak di segmen pertama aku habis bareng narasumber aku bahas kayak pendidikan kita tuh nggak pernah selesai gitu kan. Apalagi dulu tuh pada masa penjajahan yang bisa dibilang pendidikan tuh kayak sulit banget ya bisa dibilang. Nah di sini aku mengangkat materi tentang pendidikan kayak jejak pendidikan pada masa kolonial di Indonesia. Nah di sini nih ada beberapa poin yang aku pengen nanya. Pertama aku pengen nanya ke Bang Bayu dulu nih buat poin yang pertama gitu. Bang menanya kan pada tahun 1922 tuh lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Maksudnya gimana tuh Bang? Maksudnya tuh gini, kan sebelum kita membahas jauh tentang Taman Siswa, tadi udah dijelaskan Taman Siswa berdiri pada 1922. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong tentang Taman Siswa nih, hitungannya Taman Siswa nih kayak tempat pendidikan pertama lah gitu, yang didirikan sama menteri pertama juga di Indonesia, menteri pendidikan pertama dan sekaligus sebagai bapak pendidikan di Indonesia gitu. Jadi hitungannya Taman Siswa ini tempat pendidikan yang bersejarah lah buat Indonesia. Oh jadi kenapa kayak Bapak Ki Hajar Dewantara tuh bisa dapat julukan Bapak Pendidikan Indonesia karena jasa-jasanya tentang pendidikan nggak sih yang gitu besar banget. Bisa dibilang gitu. Jadi bisa ya kalau bisa dibilang tuh kayak gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan. Berarti pada pas pembangunan Taman Siswa ini kita udah bisa mengekspresikan dong tentang kayak kebebasan kita, tentang berpendidikan atau apapun itu ya Bang. Gitu. Bisa dibilang kayak gitu karena di Taman Siswa ini mereka tuh sebenarnya gimana ya, kita ngomongnya kayak dibuatnya Taman Siswa itu mereka ingin kayak melepas keterikatan dengan kolonial Belanda gitu. Jadi mereka buat kurikulumnya sendiri, mereka punya dananya sendiri untuk bangun si Taman Siswanya itu. Iya dulu bisa tahu kayak gimana sih pas pada masa penjajahan tuh pendidikan tuh sangat betul-betul kayak yang boleh mendapat pendidikan tuh kayak orang-orang berkasta tinggi gitu kan, bisa dibilang zaman kolonial. Sekarang tuh udah alhamdulillah pas ada Taman Siswa gitu udah pada berubah gitu kan cara berpendidikan gitu. Oke, makasih loh Bang Bayu jadi tahu gitu pada tahun itu kayak Taman Siswa tuh bisa dibilang berpengaruh banget ya pada pendidikan Indonesia sekarang gitu. Sangat berpengaruh. Nah makanya sampai ada julukan kayak Bapak Pendidikan Indonesia itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah selanjutnya aku pengen nanya nih bareng Kak Reza. Kak Reza aku mau nanya dong kayak kan Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Pas aku bahas sama Bang Bayu, nah masuk merdeka dan bebas kenapa sih kayak jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas, gimana tuh maksudnya? Itu kayak Taman Siswa tuh kan jadi bisa dibilang tuh pada zaman dulu kayak sekolah istimewa gitu. Yang bikin dia merdeka tuh nggak hanya pelajaran biasa yang dipelajarin, mereka tuh juga belajar tentang pentingnya gimana sih kemerdekaan, terus tentang bebas lah mereka tuh kayak mengetahui tentang tari gitu. Tapi nggak cuma ngangkat tentang kesenian kan, maksudnya kayak ada kita ada ilmu-ilmu lain kayak kesehatan masih ada nggak belum zaman itu? Ada, mereka juga belajar tentang kesehatan. Oh gitu. Jadi mereka tuh berkomunikasi kayak pakai bahasa Indonesia dulu atau kayak mana gitu? Nah, di sana mereka juga diajarin kayak pakai bahasa Jawa karena kan mereka tinggal dekat daerah lingkupan Jawa gitu kan. Jadi tuh mereka belajar tentang bahasa daerahnya juga, nggak hanya bahasa Indonesia aja. Oh dulu berarti ya kayak belajar bahasa daerah gitu. Tapi sekarang kalau kita lihat sekolah sekarang tuh jarang kan gitu mau pengen belajar bahasa daerah gitu kan. Yang ada pasti kayak namanya bahasa luar kayak bahasa Inggris gitu kan, Arab paling ada tuh. Nah jarang banget kita tuh. Oh oke. Jadi Taman Siswa ini kayak gimana sih kayak bisa dibilang simbol buat warga Indonesia kayak untuk merdeka dan bebas gitu ya tentang pendidikan. Benar. Nggak pernah lah ya kita kalau bahas tentang pendidikan gitu kan. Pokoknya banyak ya kayak Taman Siswa, banyak Pak Ki Hajar Dewantara tuh kayak berjasa banget buat pendidikan yang sekarang gitu kan, bisa dibilang menteri pertama gitu kan. Tapi alhamdulillah sih bisa dibilang kalau kalian lihat sekarang nih pendidikan Indonesia tuh kayak mana, maju atau enggak, lebih kayak ke depan lagi? Kalau menurut saya sih sangat maju ya, udah sangat berkembang lah di Indonesia ini, karena dari yang zaman dulu dari yang tadi lah Taman Siswa kan kayak belajar seni, belajar kesehatan, dan mereka juga belajarnya bahasa Jawa gitu. Nah sementara sekarang di Indonesia udah berkembang kayak belajar bahasa dari luar, bahasa asing gitu. Jadi nggak hanya berpatokan di bahasa Jawa aja gitu.
Oke, apalagi sekarang udah makin canggih gitu kan, kalau bisa di bidang pendidikan canggih gitu kan, di bagian pendidikan udah canggih banget, apalagi sekarang tuh kalau bisa bilang udah, aku bahas nih di segmen pertama tuh ada yang namanya AI, ChatGPT gitu kan, tapi gitu kayak ngaruh banget gak sih buat bisa dibilang anak-anak Indonesia sekarang itu ngaruh gak sih ChatGPT gitu enggak lah ya, masih dibilang Bisa ngebantu mereka juga sih. ya, Dan asal digunakan dengan baik bisa dibilang gitu. Oke, seneng banget aku kayak udah bahas sejauh ini dari segmen pertama, kedua, ketiga tentang pendidikan, kayak pendidikan dulu gitu, jejak pendidikan pada masa zaman kolonial di Indonesia. Nah, udah sampai nih kita di segmen terakhir, bincang-bincang santainya. Aku makasih banget buat Kak Reza, Bang Bayu yang udah sedia hadir gitu buat di podcast singkat ini gitu, podcast Kalpus. Nah, sekian dulu kita bahas podcast pada hari ini dari segmen pertama, kedua, ketiga. Terima kasih buat para penonton yang udah pengen nonton ini. Jangan lupa nanti like, subscribe, dan ikut terus ya channel aku, yaitu podcast Kalkulus. Nah, kita bisa lihat kamera dulu Bang, kita mau say bye dulu gitu kepada para penonton. Oke, bye. Makasih.